Di sebuah kota telah terjadi insiden penculikan seorang anak kecil yang pada saat itu telah banyak terjadi di kota tersebut. Kejadian tersebut telah membuat kepolisian kebingungan dan tidak memiliki pemikiran untuk mengurusnya. Alhasil, kepolisian pun memerintahkan semua pasukannya untuk mengumpulkan semua penjahat kota. Di samping itu, kepala stasiun kepolisian bernama Jaihin nampak marah karena seorang penjahat lokal bernama Gandhi tidak berada di stasiun tersebut. करना करो ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ उससे क्या सी जनाब सारी जी जनाब Akhirnya beberapa polisi pun memutuskan untuk mendatangi kediaman Gandhi untuk menangkapnya. Namun pada saat itu Gandhi tidak berada di rumah, sedangkan ibunya memohon kepada kepolisian agar tidak selalu menuduh putranya. Akhirnya kepolisian pun memutuskan untuk pergi dari kediaman Gandhi dengan merasa bersalah. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊ Di sebuah kampus terlihat seorang mahasiswi telah diganggu oleh seorang mahasiswa yang merupakan keturunan dari kasta tinggi. ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਹੈ Pada saat itu, mahasiswa tersebut ingin menggoda mahasiswi tersebut dengan beranggapan bahwa dirinya adalah penguasa. Beruntungnya, mahasiswi tersebut telah diselamatkan oleh Gandhi yang ternyata sedang berkeliling kota. Seketika, Gandhi langsung menampar mahasiswa tersebut yang sudah menjadi penguasa dan ingin melampaui batas. Gandhi kemudian mengingatkan mahasiswa tersebut agar tidak menggunakan kelebihannya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Setelah itu Gandhi beserta teman-temannya memutuskan untuk pergi dan merasa bangga karena dirinya telah ditakuti banyak orang. Di samping itu, Gandhi beserta teman-temannya mendatangi kantor polisi. Setelah mendapat panggilan dari Inspektur Jaihin, di sana Gandhi langsung menjelaskan bahwa dirinya saat ini sudah tidak menjadi orang yang buruk. Meskipun dirinya masih menjadi seorang penjahat lokal yang jarang sekali untuk melakukan kejahatan. Gandhi juga menjelaskan bahwa dirinya akan membuktikan bahwa ia dapat menemukan anak kecil yang telah diculik. Karena saat ini dirinya tidak ingin dianggap remeh oleh kepolisian yang seenaknya menuduh dirinya yang tidak bersalah. Di samping itu, Gandhi mengingatkan kepada Inspektur Jaihin agar tidak mengisiknya lagi jikalau anak kecil tersebut berhasil ditemukan. Setelah itu, Gandhi dengan cepat memerintah teman-temannya agar dapat menemukan anak kecil tersebut secepatnya. Di sisi lain, terlihat sekelompok penjahat yang telah melakukan penculikan nampak cemas setelah mendapat kabar bahwa Gandhi beserta kelompoknya sedang mencari anak yang telah mereka culik. Dan yang paling mengerikan, Gandhi akan membantai habis siapapun yang berani menculik anak tersebut. Seketika, salah satu dari sekelompok penjahat tersebut nampak ketakutan karena dirinya harus berhadapan dengan Gandhi. Karena Gandhi adalah orang yang sangat ditakuti oleh semua orang di kota, termasuk penjahat lokal sepertinya. Akhirnya, sekelompok penjahat tersebut memutuskan untuk membebaskan anak kecil tersebut secara cuma-cuma. Sebab dirinya tidak ingin berurusan dengan Gandhi gagah perkasa. Keesokan harinya, kedua orang tua anak kecil tersebut nampak bahagia karena putranya telah terselamatkan. Orang tua anak kecil tersebut kemudian mengucapkan terima kasih kepada Inspektur Jaihin yang sudah menyelamatkan putranya. Sementara Inspektur Jaihin sendiri merasa malu karena sebenarnya bukan dirinya lah yang telah menyelamatkan anak tersebut, dan Inspektur Jaihin kemudian memarahi salah satu pasukannya yang tidak becus dalam bekerja, bahkan tidak dapat menyelamatkan anak kecil tersebut, di mana Gandhi lah yang telah menyelamatkannya, sembari menepati perkataannya supaya kepolisian tidak mengganggunya lagi. ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ होना करके मिले है Di sisi lain, sekelompok mahasiswa telah mengadakan kampanye untuk menentukan presiden di kampus mereka. Di saat itu, salah satu mahasiswa bernama Gary telah membawa-bawa nama Gandhi yang sudah menjadi panutannya saat ini. गांधी स्टूडेंट यूनियन ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ Di saat itu, Gary meyakinkan semua mahasiswa bahwa dirinya memang sangat pantas untuk menjadi seperti Gandhi dan mengikuti jejaknya yang sangat luar biasa. Sementara beberapa mahasiswa merasa tidak senang dan melakukan pemilihan sendiri. Sebab menurut mereka Gary sangat tidak cocok sebagai presiden di perguruan tinggi tersebut.
Sontak, Gary pun langsung terbakar emosi, kemudian berasumsi bahwa dirinya akan membuktikannya kepada semua orang bahwasannya ia memang layak untuk menjadi presiden di kampus tersebut. कि गुरुजी दा काम सी ते गैरी नु सोच के फोन Di samping itu, seorang menteri olahraga bernama Pratap telah mendatangi kantor polisi pusat. Di sana, Pratap ingin menyelesaikan masalahnya dengan bantuan Inspektur Jaihin, di mana Pratap telah dituduh dalam kasus pelecehan oleh seorang wanita boxing yang merupakan muridnya sendiri. Di saat itu, Inspektur Jaihin merasa tidak bisa membebaskan Pratap dari kasus itu karena dirinya tidak mempunyai bukti yang kuat. क्या उन्होंने तो जबरदस्ती करने की कोशिश की थी पब्लिक ने तो फिर पीछे बंदे ते पे सर मैं थोड़े ਲਈ जे मसला ज्यादा पा गया मैं तेन थोड़े दिन हो Sedangkan wanita boxing telah membuat semua orang, bahkan media, sampai tertarik di saat wanita boxing menangis di hadapan semua orang. Kini Pratap selaku Menteri Olahraga tidak dapat melakukan tindakan apapun karena namanya sudah dipandang jelek oleh orang-orang termasuk orang-orang pemerintahan. Dan di samping itu pula, Pratap mencoba untuk menjelaskan bahwa dirinya benar-benar tidak bersalah. Sementara isu mengenai pelecehan yang telah ia lakukan ternyata bukanlah fakta, melainkan hanya sandiwara wanita boxing agar dirinya menjadi sorotan orang-orang. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਾਓ Ketika Pratap sedang melatih boxing anak-anaknya, di saat itu Gary telah datang ke sana untuk ikut berlatih bersama. Di sana Gary mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Di mana Gary memiliki kepribadian yang sama seperti Gandhi yang merupakan panutannya sampai sekarang. Gary juga mengatakan bahwa Pratap tidak ada apa-apanya dibandingkan Gandhi yang tangguh. Sontak Pratap merasa marah karena telah direndahkan oleh Gary. Pratap kemudian mencela perkataannya dengan mengatakan bahwa Gary lebih tidak cocok jikalau disamakan dengan Gandhi. Karena menurutnya Gary adalah orang yang lemah dan lebih sering mengandalkan orang lain. यहाँ हरकतां दसदियां ने नहीं फिर उस तो बाद प्यार मैनू Seketika Gary beserta teman-temannya bergegas pergi dari tempat tersebut karena merasa tersinggung. Keesokan harinya, Pratap seketika terkejut setelah melihat Gary beserta teman-temannya sudah berada di rumahnya. Di sana, Gary mengatakan bahwa dirinya akan membuktikan bahwa ia memiliki kepribadian yang sama seperti Gandhi. तुसी गल ही ऐसी कही Tiba-tiba saja teman-temannya Gary langsung menyergap Pratap dengan menggunakan kain hitam. Kemudian membawa Pratap yang pingsan ke dalam ruangan untuk diberi sebuah pelajaran. ठीक हो Di samping itu, Pratap yang sudah sadarkan diri seketika mengatakan bahwa ia akan menceritakan mengenai Gandhi yang sesungguhnya. Di mana Gandhi ternyata adalah orang yang sudah menjadi panutannya Pratap juga sejak dari dulu hingga saat ini. ਉਹਦਾ ਠਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ Pratap kemudian menceritakan mengenai Gandhi yang berawal mula di dalam penjara, di mana Gandhi telah dijebloskan ke dalam penjara setelah mendapat kasus yang lumayan berat. Di saat itu Gandhi nampak senang dan tidak menyesal sama sekali. Terlihat Gandhi telah menghabiskan waktu di dalam penjara sangat bahagia. Bahkan mendapat sahabat baru yang bernama Siwa. Siwa merupakan napi yang mempunyai masalah pada keluarganya. Gandhi kemudian menerima persahabatan tersebut dengan senang hati agar dapat memperluas persahabatannya terhadap orang-orang di penjara. दुनिया जानती भी खासी है ये तो मेरे होता है ये बाबा जी Ketika para napi berada di ruangan makan, di sana Gandhi beserta teman-temannya saling bertukar pengalaman sebelum masuk ke dalam penjara. Di saat itu Gandhi merasa tidak senang setelah melihat beberapa napi telah berlaku kejam terhadap beberapa napi yang lemah. Gandhi kemudian turun tangan lalu menghajar habis beberapa napi yang ingin berbuat semau mereka sendiri. Hingga pada saat itu beberapa napi tersebut menyerah dan berjanji tidak ingin melakukan hal tersebut lagi. Di samping itu Siwa mengatakan bahwa beberapa napi tersebut merupakan anak buah Karisma yang merupakan bos di dalam penjara. Siwa juga mengatakan bahwa saat ini Karisma telah ditakuti banyak orang karena selalu menindas napi-napi lainnya yang lemah. Seketika Gandhi berasumsi bahwa suatu hari dirinya akan memberikan sebuah pelajaran untuk Karisma agar semua napi tidak merasa ketakutan bahwa menderita akan tindakan yang akan telah dilakukan oleh Karisma. Keesokan harinya, Karisma beserta beberapa anak buahnya telah menghampiri Gandhi beserta teman-temannya yang sedang duduk santai. Karisma seketika memarahi Gandhi karena sudah berani memukuli anak buahnya hingga babak belur.
Selain itu, juga Karisma beranggapan bahwa Gandhi akan menguasai penjara secara perlahan, kemudian menggantikan kedudukannya saat ini yang merupakan bos para napi. Gandhi kemudian langsung menghajar Karisma karena dirinya merasa dihina di depan teman-temannya. Gandhi juga mengatakan bahwa dirinya ingin memperbaiki kehidupan di dalam penjara tersebut, karena dirinya tidak ingin semua napi semakin tersiksa dan tidak memiliki kebebasan tersendiri. Karisma kemudian mengajak anak buahnya untuk kembali ke baraknya karena merasa harga dirinya telah direndahkan oleh Gandhi. Dan pastinya para napi lainnya tidak mempunyai rasa takut lagi kepadanya. दुश्मन जिड्डा मर्जी क्यों ना होवे इसे कैदी नहीं Di satu sisi terlihat Siwa secara tiba-tiba tertimpa mesin air yang kemudian membuat Siwa terluka. Setelah itu pengawas penjara langsung mengobati luka Siwa yang terdapat di bagian kepala. Di saat itu Gandhi langsung menghampiri Siwa karena merasa cemas terhadap sahabat lamanya. Gandhi kemudian meminta kepada Siwa agar bisa menahan rasa sakit, karena Gandhi sendiri yang akan memberikan pelajaran terhadap orang yang sudah berani menjebak Siwa. Gandhi juga mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui orang yang sudah menjebak Siwa hingga terluka sangat parah. Seketika Siwa bersedih karena dirinya tiba-tiba teringat akan keluarganya yang saat ini ia tinggalkan. Siwa kemudian menceritakan bahwa dirinya mempunyai saudari perempuan yang sudah menjanda sejak lama. Kini Siwa bingung karena ia tidak bisa menjaga keluarga kecilnya yang saat ini pasti sedang menunggu kepulangannya. Siwa kemudian meminta bantuan kepada Gandhi agar bisa membantu dalam menjaga keluarga kecilnya itu. Di samping itu, Gandhi beserta teman-temannya pergi ke ruang persidangan setelah mendapat tuntutan dari salah satu seorang polisi. Di sana, kepolisian meminta kepada sang hakim agar bisa memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukan oleh Gandhi beserta teman-temannya. Karena ulah Gandhi telah menyebabkan beberapa orang menderita, bahkan ada yang tewas. Sementara pengacara Gandhi mencela argumen tersebut lalu membalikan fakta di mana kepolisian telah menuduh Gandhi tanpa memiliki bukti apapun. Akhirnya sang hakim memutuskan bahwa Gandhi beserta teman-temannya akan dibebaskan tanpa syarat sebab kepolisian tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menyalahkan Gandhi yang dianggap telah meresahkan orang-orang. Setelah itu, Gandhi beserta teman-temannya memutuskan untuk kembali ke penjara, di mana dirinya ingin memberitahu kepada Siwa bahwa dirinya saat ini telah bebas. Dan pastinya Gandhi akan menepati perkataannya untuk membantunya dalam menjaga keluarga kecilnya. Namun sesampainya di sana Gandhi beserta teman-temannya merasa kecewa sebab Siwa telah melakukan bunuh diri karena sudah frustasi dalam menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Di saat itu Gandhi hanya bisa menatap jasadnya Siwa dan tidak bisa menghidupkannya kembali. Gandhi kemudian mengucapkan banyak terima kasih kepada Siwa karena sudah menjadi sahabatnya yang setia. Di mana Siwa selalu bersama dalam suka dan duka, bahkan saling bertukar cerita sedih maupun bahagia. Seketika Gandhi berjanji bahwa ia akan membantunya dalam menjaga keluarga kecilnya Siwa. Setelah kematian Siwa, Gandhi telah meminta kepada saudari perempuan Siwa agar bisa bersabar. Karena saat ini Gandhi sendiri yang akan menggantikan posisi Siwa yang selalu menjaga keluarga kecilnya. Gandhi juga merasa bahwa saat ini Siwa sudah menjadi bagian keluarganya yang sangat berarti. Sementara saudara perempuan Siwa merasa sangat terbantu karena Gandhi memiliki niat yang sangat baik dan mempunyai hati yang mulia. ऐदा नहीं बोली तो पुत्र मम्मा ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ हाँ जा पुत खेल ले Di samping itu Gandhi menghampiri ibunya dengan bersedih. Di saat itu Gandhi mengatakan bahwa dirinya saat ini telah kehilangan sahabat barunya, yaitu Siwa. Padahal Siwa adalah orang yang sangat baik serta seringkali membuat Gandhi bahagia. Kini Gandhi merasa sedih karena dirinya belum bisa membuat Siwa bahagia sebelum meninggal. Ibunya kemudian memberikan sebuah nasihat kepada Gandhi agar tidak putus asa, karena di dalam kehidupan pasti semua orang akan selalu dicoba banyak sekali masalah. Di satu sisi, ibunya menyarankan Gandhi agar bisa menepati janji serta perkataannya terhadap Siwa pada waktu itu. Karena hanya itulah yang dapat membuat Siwa bahagia. पुत जे तू ओदे लिए कुछ कर Beberapa hari kemudian Gandhi beserta dua temannya yaitu Meta dan Raja telah mendatangi kediaman saudari perempuan Siwa yaitu Meher. Namun pada saat itu seorang preman lokal yang bernama Usman nampak tidak suka terhadap Gandhi, yang mana Usman tidak ingin Gandhi melindungi Meher yang saat ini sedang sendirian setelah kematian Siwa.
Usman kemudian menghubungi bosnya yaitu Sakti yang memiliki hubungan dengan Meher. Di saat itu Sakti telah memerintah Usman agar bisa menjaga Meher agar tidak ada yang melindunginya. Dan setelah itu Usman langsung bergegas menuju kediaman Meher untuk mencegah Gandhi yang ingin mencampuri urusannya dengan Sakti. शिवेदा अजय अंदर जा, मैं आना। Di samping itu, anak buah Sakti yaitu Usman beserta teman-temannya telah mendatangi kediaman Meher. Di sana Usman beserta teman-temannya meminta Gandhi agar segera pergi dari sana. Karena saat ini Meher telah berada di bawah naungan Sakti yang agung, sontak Gandhi pun merasa tidak terima dengan perkataan Usman yang begitu menyakitkan. Gandhi kemudian menghabisi Usman beserta teman-temannya hingga kewalahan. Dan setelah itu Usman beserta teman-temannya memutuskan untuk kembali karena tidak ingin dihajar habis-habisan oleh Gandhi yang mengganas. Seiring berjalannya waktu, Gandhi nampak akrab terhadap anaknya Meher yang ikut bahagia setelah kedatangan Gandhi. Pada saat itu Meher merasakan bahwa Gandhi telah menampakkan sosok ayah yang bijaksana serta pemberani, yang kemudian membuat Meher teringat akan suaminya yang memiliki kepribadian yang sama seperti Gandhi. Bahkan pada saat itu juga Meher ternyata memiliki perasaan yang mendalam terhadap Gandhi. Namun belum ia ungkapkan karena masih merasa malu dan belum terlalu mengenali satu sama lain. Sementara Gandhi juga merasakan hal yang sama seperti Meher, di mana ia juga seperti memendam perasaan yang begitu mendalam. Hingga pada akhirnya Meher dan Gandhi hanya bisa merasakan kebahagiaan bersama meskipun tidak mempunyai hubungan apapun. Beberapa hari kemudian Gandhi mendapatkan informasi dari teman-temannya mengenai orang yang telah menghabisi Ziwa. वैलियां दा बोलदा है, करना ही असूल है साडा। Pada saat itu juga Gandhi beserta teman-temannya langsung bergegas menuju desa Raipur untuk memburu sang pembunuh bernama Bema. Di saat itu Gandhi sudah sangat marah dan ingin membalaskan dendam atas kematian temannya yang tidak bersalah. Terlihat Gandhi beserta teman-temannya sudah mempersiapkan beberapa persenjataan yang akan ia gunakan untuk membantai Bema. Dan sesampainya di sana Gandhi beserta teman-temannya langsung memburu Bema dan ingin ia habisi secepat mungkin. Sementara di satu sisi belasan anak buah Bema telah menyerang balik Gandhi beserta teman-temannya. Hingga pada akhirnya semua anak buah Bema terkalahkan dengan sangat mudah. Sementara Bema sendiri sudah tertangkap lalu mengakui bahwa ia diperintah oleh Sakti. Seketika Gandhi langsung menghabisi Bema di hadapan teman-temannya lalu pergi meninggalkan desa tersebut. Setelah itu Gandhi beserta teman-temannya mengunjungi kediaman Surender yang nampak ketakutan. Di saat itu Surender mengungkapkan bahwa tanah yang ia miliki telah dibeli oleh Mahavir beserta Sakti yang serakah, di mana mereka berdua ingin membangun sebuah bangunan yang megah dan besar. Selain itu juga mereka berdua telah membakar kediamannya hingga hangus tanpa tersisa. Seketika Gandhi berasumsi bahwa dirinya akan membantai habis orang yang sudah berani mengganggu orang-orang terdekatnya. Keesokan harinya Gandhi melakukan pertemuan dengan sang menteri, yang pada saat itu menteri ternyata telah mendatangkan Mahavir beserta Sakti. Pada perkumpulan tersebut, menteri membahas mengenai investasi yang akan ia buat bersama Mahavir beserta Sakti, di mana saat ini menteri sudah bersepakat dengan mereka berdua yang pada waktu itu berencana ingin mengembangkannya. Namun pada saat itu hati kecil Gandhi tergores sangat dalam ketika Mahavir beserta Sakti meremehkannya, bahkan menghinanya habis-habisan, yang kemudian membuat Gandhi naik darah lalu membatalkan rundingan tersebut karena ia tidak ingin bekerja sama dengan orang-orang licik. Seketika Gandhi berasumsi bahwa dirinya akan membantai mereka berdua yang sudah berani menipu dirinya. Setelah Gary mendengar semua cerita Pratap mengenai Gandhi, di saat itu Gary memutuskan pergi menuju kediaman Rasmi beserta pelatih boxing. Di sana Gary sangat ingin tahu dan ingin membantu Rasmi mengenai permasalahannya dengan Pratap yang merupakan menteri olahraga.
जड़ी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ Rasmi kemudian menceritakannya bahwa pada saat itu dirinya termasuk murid berprestasi dan akan masuk ke dalam kejuaraan. Namun pada saat pengumuman, Rasmi tidak melihat namanya tercantum dalam daftar murid yang akan masuk ke dalam kejuaraan. Akhirnya Rasmi nekat mendatangi kediaman Menteri Olahraga yaitu Pratap atas perintah manajernya. Awalnya Pratap nampak biasa saja, bahkan menawarkan Rasmi untuk menjadi murid privatnya yang akan selalu ia pantau. Namun tiba-tiba saja Pratap berperilaku aneh, bahkan mengajak Rasmi ke dalam kamarnya. Di samping itu Rasmi berusaha sekuat mungkin untuk memberontak dan akhirnya Rasmi berhasil melarikan diri. जिस कुड़ी दी सिलेक्शन हुई है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ Setelah Gary mendapatkan bukti yang kuat dari Rasmi, Gary kemudian bergegas pergi menuju kantor Pratap dengan perasaan marah. Di sana, Gary langsung mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa terhadap Pratap yang sudah menjadi orang terpercayanya. Kini Gary tidak akan pernah mendengarkan satu penjelasan apapun dari Pratap yang merupakan pembohong, bahkan cabul. Gary kemudian mengatakan bahwa dirinya akan mengungkapkan semua keburukan Pratap yang hampir membuat harga diri Rasmi terhina. Di samping itu, Gary menemani Rasmi pergi ke pengadilan untuk melangsungkan persidangan. Di saat itu, Gary dan Rasmi sangat senang karena sebentar lagi Rasmi akan terbebas dari masalah dengan Pratap. Namun ketika di pertengahan jalan, tiba-tiba saja anak buah Pratap telah mengejar Gary dan Rasmi yang hendak ke pengadilan. Terlihat terjadi kejar-mengejar yang menegangkan antara Gary dan anak buah Pratap. Sampai-sampai pada saat itu sempat terjadi baku tembak yang sangat mengerikan. Hingga pada saat itu Gary telah terkena tembakan yang kemudian membuat Gary jatuh pingsan. Sementara Rasmi hampir saja dibawa kabur oleh anak buah Pratap. Beruntungnya teman-teman Gary datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Rasmi. Setelah itu, Gary beserta Rasmi langsung bergegas pergi ke pengadilan. Sesampainya di pengadilan, Rasmi langsung memberikan sebuah bukti berupa rekaman yang pada saat itu sempat ia rekam ketika kejadian buruk menimpanya. Seketika sang hakim merasa tidak menyangka bahwa sang menteri olahraga telah melakukan hal sekeji itu. Bahkan telah menyalahgunakan jabatannya yang sangat mulia dan telah mengangkat namanya sangat tinggi. Sang hakim kemudian memutuskan bahwa jabatan Pratap akan dicabut sepenuhnya. Karena Pratap telah menggunakan jabatan dalam kepentingan pribadinya dan telah mempermalukan pemerintah. Seketika berita tersebut pun langsung tersebar luas dan telah ditonton oleh Pratap secara langsung. Dan pada saat itu pun Pratap merasa tidak menyangka bahwa kehidupannya akan berakhir di dalam penjara. Di samping itu Gary nampak lega dan telah mendapat pujian dari pelatih boxing Rasmi yang menganggap Gary sebagai Gandhi yang telah menjadi idolanya juga. Pelatih boxing kemudian menceritakan kisah akhir dari Gandhi yang mempunyai kesamaan dengan Gary, di mana pada saat itu juga Gandhi telah mengusut permasalahan Meher dengan Sakti ke pengadilan, di mana Gandhi tidak ingin Meher menjalani kehidupan yang sengsara dan sangat buruk. Dan ketika Meher sudah berada di pengadilan, Meher langsung menceritakan semuanya kepada sang hakim bahwa Sakti dan Mahafir merupakan penipu. Selain itu juga mereka berdua telah memalsukan tanda tangannya lalu ingin mengambil tanah serta rumah miliknya. Tak lama kemudian, sang hakim pun memutuskan bahwa Sakti dan Mahafir benar-benar bersalah dan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Seketika Meher bahagia karena akhirnya semua permasalahan terselesaikan juga berkat bantuan Gandhi yang pemberani. Di sisi lain, terlihat Gandhi dengan ketangguhannya telah mendatangi kediaman Mahafir yang sedang gelisah karena dirinya akan dipenjara. Di saat itu Gandhi langsung menantang Mahafir dan mengatakan bahwa dirinya akan menghabisinya pada hari itu juga. Seketika Mahafir merasa tidak terima karena dirinya telah dibuat menderita oleh Gandhi yang sok menjadi seorang pahlawan Meher. Mahafir kemudian memerintahkan belasan anak buahnya yang bersenjata untuk membantai habis Gandhi. Namun pada saat itu justru Gandhi yang gagah perkasalah yang telah membantai habis belasan anak buah Mahafir sekaligus Mahafir yang berlagat sombong. Di samping itu juga Gandhi telah menghabisi puluhan anak buah Sakti yang bersenjata. Hingga pada akhirnya Gandhi telah membantai habis Sakti dengan puluhan anak buahnya hingga tewas.
Dan setelah itu Gandhi memutuskan untuk kembali karena semua tugasnya sudah terselesaikan. Beberapa hari kemudian Gandhi beserta teman-temannya berpamitan untuk kembali ke dalam penjara. Karena pada saat itu beberapa polisi telah mengusut kembali kasus Gandhi yang sudah lama terpendam. Di saat itu Gandhi memberikan beberapa nasihat kepada anaknya Meher sekaligus Meher karena dari detik ini juga Gandhi tidak bisa menemani bahkan menjaga mereka berdua dari masalah apapun. Gandhi kemudian meminta maaf kepada mereka berdua karena selama ini dirinya telah melakukan tindakan yang cukup bahaya sehingga membuat Meher dan anaknya ketakutan. Di samping itu Meher mengucapkan banyak terima kasih kepada Gandhi yang telah menjalani amanahnya terhadap Siwa. Dan kini Meher sudah merasa bahagia setelah kedatangan Gandhi yang telah membuat kehidupannya jauh lebih baik. Meher kemudian berharap bahwa pada suatu hari nanti Gandhi bisa datang ke dalam kehidupannya lagi dan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan bijaksana. Akhirnya Gandhi beserta teman-temannya kembali ke dalam penjara dan menjalani kehidupan di sana dengan sangat bahagia. Dan film pun selesai.